Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki materi berikutnya untuk perkuliahan praktikum kimia dasar, yaitu pengenalan alat. Di sini saya akan mengenalkan macam-macam alat yang ada di lab kimia dan fungsinya. Baiklah, akan mulai saya perkenalkan alat-alat yang dipakai di lab kimia, terutama lab kimia dasar yang kita gunakan untuk praktikum berikutnya. Yang pertama, rak tabung reaksi. Rak tabung reaksi fungsinya untuk menaruh tabung reaksi. Ini ada rak, ada lubangnya, taruh di sini. Nanti kalau untuk mencuci, setelah dicuci tabungnya, posisinya dibalik. Kalau menggunakan, posisinya begini. Jadi begini. Dan yang ini yang kedua, tabung reaksi. Tabung reaksi fungsinya untuk apa? Untuk mereaksikan zat, atau untuk melarutkan di sini menggunakan tabung reaksi dalam jumlah gak banyak. Namanya tabung reaksi. Kalau untuk ini berikutnya, droplet plate atau plat tetes, fungsinya untuk mereaksikan larutan warna dalam jumlah yang kecil. Ini ada berapa lubang? Ada 12 lubang. Namanya tetes atau plat tetes ya, ini namanya plat tetes atau double plat namanya. Yang berikutnya adalah cawan Petri. Cawan Petri ini pasti sepasang gini. Ini fungsinya untuk membuat media, taruh di sini, membantu dalam proses pembiakan bakteri atau kultur bakteri. Nanti kalian pakai di lab mikrobiologi. Yang berikutnya, kaca arloji. Kaca arloji ini digunakan untuk menimbang suatu zat yang punya sifat tertentu, yaitu misalnya kita mau menimbang yodium, karena mudah menguap kita gunakan ini. Tidak disarankan menggunakan kertas perkamen karena nanti dia akan menguap, atau zat-zat yang mempunyai sifat higroskopis. Kita sarankan menggunakan kaca arloji. Kalau menggunakan kertas perkamen nanti akan nempel di kertas, jadi mengganggu pada saat penimbangan. Yang berikutnya ini mortir dan stamper. Mortir yang mana, stamper yang mana, kalian harus tahu. Ini mortir, yang ini stamper. Atau kalau bahasa yang sehari-hari kita gunakan, alu dan lumpang. Ini lumpang, ini alu. Fungsinya untuk menghomogenkan suatu zat atau bahan tertentu. Kayak kalau kita bikin sambal, tapi ini di lab kimia, jadi ini namanya alu dan lumpang atau mortir dan stamper. Ini sepasang. Berikutnya, botol semprot digunakan untuk menaruh aquades, yang digunakan untuk membantu melarutkan atau menambah suatu larutan menggunakan botol semprot, tapi ini hanya untuk yang kualitatif. Botol semprot. Yang berikutnya, penjepit tabung reaksi ya. Kita penjepit tabung reaksinya kayu. Nanti kalau kalian mau mereaksikan ini, memanaskan dengan menggunakan tabung reaksi, di sini sudah ada larutannya. Larutannya dipanaskan, dan cara memanaskannya juga kalian harus tahu. Ini alat berikutnya, pembakar spiritus. Bakar spiritus, di dalamnya isinya spiritus. Dipanaskan dulu menggunakan korek api. Dan cara memanaskannya, kalau di sini sudah ada larutannya, harus dicari ruangan yang longgar, tidak dekat dengan bahan kimia atau tidak dekat dengan temennya. Kalau temennya ada di sampingnya terus sengaja diarahkan ke temennya, itu nggak boleh, membahayakan temennya. Jadi dicari ruangan kosong, ini ada apinya, goyang-goyang gitu, jangan diem gini. Kalau diem gini nanti tabung reaksinya pecah. Jadi sambil digoyang pelan-pelan gini. Kalau biasanya kalau di modul itu sampai mendidih, ya kita tunggu mendidih
Sebentar, digoyang ini, kalau diem gini pecah. Cara mematikan nyawa yang ada di pembakar spiritus, nggak usah takut-takut. Ini bakar spiritus, ada nyala apinya, langsung tutup aja dengan ini, dia mati. Nggak usah takut-takut untuk mematikannya. Kita api terus kita takut-takut mati, nggak usah, langsung set gitu aja mati. Berikutnya ada beker gelas atau gelas kimia dan Erlenmeyer. Ini ada skalanya di sini menunjukkan angka. Ini kebetulan Erlenmeyernya yang 250. Ini beker gelasnya yang 250, ada skalanya. Ini fungsinya untuk membuat larutan atau membantu menuang larutkan. Kalau yang Erlenmeyer fungsinya untuk dipakai pada saat proses titrasi, untuk menaruh bahan yang mau dititrasi di bawah, nanti di bawah berat, nanti kita peragakan. Ini Erlenmeyer, ini beker gelas. Ada satu lagi alat yang ada skalanya, itu gelas ukur, ada skalanya. Kebetulan ini yang saya pakai contoh yang 25 mili. Ini untuk membantu proses menuangkan sejumlah larutan yang akan kita pinta. Misalnya di prosedur ditulis tambahkan 10 mili atau 20 mili aquades, kita menggunakan ini. Berikutnya corong. Corong digunakan untuk membantu proses memindahkan suatu larutan. Kita mau memindahkan dibantu corong. Kalau menuangkan menggunakan beker gelas, kita ambil dari mulutnya beker gelas ini, ujungnya beker gelas, dicorong gini. Lebih bagus lagi, nanti kita bantu menyaring dengan menggunakan kertas saring. Kertas saring, posisi kertas saring kan bulat gini, nanti adik-adik bikin sendiri, kalian bikin sendiri, dibulatin seperti ini. Teknik melikatnya seperti bikin kipas itu. Semakin banyak lipatan akan semakin mudah membantu proses penyaringan atau turunnya larutan yang kita saring itu lebih cepat. Ini kan ada banyak rongga-rongganya gitu. Ini ditaruh di corong, taruh di corong. Dan berikutnya yaitu batang pengaduk. Batang pengaduk fungsinya sebetulnya untuk membantu proses pengadukan. Kalau kita mau bikin larutan, kita aduk-aduk dengan menggunakan batang pengaduk. Selain itu, batang pengaduk juga bisa digunakan untuk membantu proses penyaringan. Kita mau menyaring suatu larutan, bisa dibantu dengan menggunakan batang pengaduk. Caranya, ini mulut dari beker gelas kita tuang di batang pengaduk biar nggak tumpah kemana-mana, dibantu dengan batang pengaduk seperti ini. Tuh, larutannya turun ke bawah ya. Berikutnya labu takar atau labu ukur. Ini ada bermacam-macam ukuran yang digunakan. Untuk labu ukur ini kebetulan yang saya contoh ini 100 mili dan 50 mili. Dari bermacam-macam alat ukur antara beker gelas, Erlenmeyer dan labu takar, yang paling disarankan untuk analisa kuantitatif pada saat pembuatan larutan yaitu labu ukur atau labu takar kita sebutnya. Lebih akurat ini. Di sini juga ada tandanya, ini kalibrasinya. Ada tandanya. Yang berikutnya ada pipet, 3 macam pipet. Yang pertama yang ada karet merahnya ini namanya pipet tetes. Pipet tetes ini namanya. Ini pipet tetes. Yang berikutnya pipet ukur. Pipet ukur ini ada skalanya. Skalanya nih. Kebetulan yang saya pakai contoh yaitu yang pipet ukur 10 mili
ada skalanya dari angka 1 sampai angka 10. Yang berikutnya pipet volume. Yang saya pakai juga contoh pipet volume yang 10 mili. Ini ada skalanya 10 mili. Kalau di pipet ukur tadi ada skalanya dari 1 sampai 10. Kalau di pipet volume ini hanya tertulis angka 10. Dan kita lihat ini ada taranya, garis ini ya. Garis coklat. Itu menunjukkan dia 10 mili. Nanti kita contohi cara mengambil larutan dengan menggunakan pipet ukur, pipet volume. Kalau kita mau analisa kuantitatif disarankan contoh dalam prosedur pipet 10,0 mili pasti menggunakannya pipet volume. Kalau untuk kuanti ya, jangan sekali-kali pipet 10 mili menggunakan pipet ukur. Kecuali kita mau membuat larutan asam klorida 1N, kita bisa menggunakan pipet ukur. Kita ambil asam klorida pekatnya, kita mau bikin larutan asam klorida 0,1N, kita ambil volumenya sesuai yang di Farmakopeia Indonesia itu 8,5, berarti kita menggunakan pipet ukur 8,5, kita ambil. Yang berikutnya spatula bentuknya kayak sendok ya, tapi enggak sendok makan ini. Spatula digunakan untuk mengambil pada saat menimbang, mengambil zat dalam jumlah yang kecil. Nih kalau kalian nimbang nanti dorong timbang harus bawa spatula. Yang berikutnya cawan penguap, bentuknya seperti ini. Cawan porselin, cawan penguap digunakan untuk proses penguapan, bantu proses penguapan. Kalau di analisa anion kation ini nanti akan kalian pakai di analisa anion, yaitu borak. Pada saat pembakaran borak, sampel borak, nanti sampelnya taruh sini dibakar, akan keluar nyala hijau. Berikutnya kaki 3. Kaki 3 ini fungsinya hanya untuk menyangga pada saat proses pembakaran atau penguapan. Di bawahnya dikasih pembakar spiritus, di atasnya dikasih kasa. Ini untuk menyangga, kan tadi kaki 3 terus membantu menyangga. Jadi ditaruh di sini kaki kasanya, cawannya di sini. Ini nyalakan, fungsinya seperti itu. Untuk menyangga kaki 3. Berikutnya saya akan mengenalkan untuk partikel selanjutnya sebetulnya, tapi ini sudah dikenakan di sekarang juga. Buret. Buret fungsinya untuk apa? Buret fungsinya untuk proses titrasi nanti, alat yang dipakai untuk proses titrasi. Nanti titrannya itu taruh di buret. Taruh di buret. Kalau yang buret putih ini, nanti saya ada 2 buret ya. Yang satu buret coklat. Sama ini bentuknya buret kan, tapi warnanya beda tentunya. Yang satu coklat, yang satu putih. Yang putih ini digunakan untuk proses titrasi nanti di metode asidi alkali, karena menggunakan titrannya natrium hidroksida atau NaOH, dan untuk yang satunya asam klorida. Kalau yang untuk ini yang buret coklat ini khusus untuk yang mudah teroksidasi oleh udara, yaitu yodium, menggunakan buret coklat biar tidak rusak dengan cahaya. Kalaupun di lab kita nggak punya buret coklat, kita menggunakan buret ini. Tapi untuk mengantisipasi biar yodiumnya tidak menguap, atasnya ditutup pakai aluminium foil biar yodium yang ditaruh di buret tidak cepat menguap. Yang berikutnya yaitu statif. Statif ini fungsinya hanya untuk menyangga buret, ya. Kita contohkan nanti kalau kalian titrasi, buretnya dicepet di sini pakai ini. Nah, gini ya. Nah, nanti bawahnya digunakan Erlenmeyer.
yang mau untuk titrasi. Ini apa ininya, terus ini diputer ini. Nah, ini untuk titrasi nanti begini ya. Tekniknya untuk titrasi juga untuk memutarnya nanti posisinya berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau jam kan muternya ke kanan, kalau kita titrasi muternya ke kiri. Terus pelan-pelan. Tetesannya juga harus pelan-pelan. Tapi nanti ini hanya pengenalan. Berikutnya nanti pada saat kalian titrasi aja. Untuk yang berikutnya lebih harus kalian hati-hati, yaitu untuk menambahkan. Tadi kan sudah saya kasih contoh ya. Ini tadi apa? Gelas ukur. Dan ini pipet tetes. Kalau kita mau mengambil larutan dalam jumlah tertentu, kita mau ambil 10 mili. Kan takut kebablasan. Kita biar nggak kebablasan, ditambahnya menggunakan pipet tetes sampai di angka 10 seperti ini. Seperti ini. Angka 10 kelihatan nggak? Angka 10. Nanti ada lengkungnya. Kalau di situ ada angka 10, ada lengkungnya ya. Lengkung itu seperti ini. Harusnya digambar, tapi bisa kita lihat pakai ini aja. Ini alat botol semprot. Ini kan lengkung, kayak lengkung biasa itu ya. Kalau meniskus bawah, itu yang di bawah ini. Jadi angka 10-nya ada di sebelah sini. Angka 10-nya ada di sebelah sini, ya. Berarti itu meniskus bawah. Kalau meniskus atas untuk larutan berwarna, itu berarti angka 10-nya ada di sini, di atas. Ya. Jadi bacanya posisi lengkung gini. Kalau yang larutan tidak berwarna yang di bawahnya. Kalau gini yang di atas berarti untuk larutan yang berwarna. Nanti kalau pada saat titrasi lah kita ini lagi perjelas lagi. Sama untuk pengisian buret sama ya, pembacaannya seperti menggunakan tadi meniskus bawah, meniskus atas gitu. Berikutnya filler. Filler ini fungsinya untuk mengambil dan mengeluarkan suatu larutan. Filler ini terdiri dari 3 katup. Yang pertama katup A. Di sini ada huruf A-nya. Di atas ini ada huruf A-nya. Berikutnya ada katup S. Katup S. Katup S ini fungsinya untuk mengambil suatu larutannya. Tadi katup A fungsinya untuk mengambil udara. Kalau kita mau ambil larutan, fillernya ini dikempesin dulu dengan cara memencet katup A-nya. Katup A-nya dipencet gini, ditekan gini. Ditekan gini ya katup A-nya. Nanti kalau sudah selesai dikembalikan. Nanti kan ada larutannya gitu. Nanti kita contohin cara mengambilnya. Yang berikutnya katup E. Katup E. Katup E ini fungsinya untuk mengeluarkan larutan. Tadi katup A untuk mengambil udara, untuk ngepesin ininya biar nanti pipetnya bisa masuk ke sini. Pipetnya. Katup S untuk menyedot, untuk mengambil, ini mengambil udara, ini mengambil larutan. Dan katup E untuk mengeluarkan larutannya. Sekarang kita contohin cara memipet dengan menggunakan filler. Ini pipet volume. Kita mau menggunakan pipet volume karena mau menggunakan dengan kuantitatif. Jadi kita menggunakan pipet volume. Kalau nanti menggunakan pipet ukur juga nggak apa-apa. Tapi harus tahu peruntukannya seperti yang di awal saya terangkan tadi ya. Kita mau masukkan filler ke dalam pipet volume, dikempesin di ini posisinya kayak tadi dicontohin, terus dimasukkan pipet fillernya, masukin ke volume sampai seperti ini, sampai pipetnya seperti ini, sampai pipetnya seperti ini. Sudah selesai. Terus kita mau memipet sejumlah larutan. Caranya seperti ini ya. Pipetnya harus ke dasar beker gelas. Jangan diangkat. Nanti kalau diangkat akan menimbulkan gelembung. Kan tidak boleh ada gelembung. Kalau ada gelembung berarti mengurangi volume yang diinginkan. Kita mau mengambil sejumlah 10 mili.
kita pencet katup S tadi, kan katup S untuk mengambil. Dipencet terus sampai naik, nggak diangkat ya, terus ini sampai naik. Larutannya naik tuh, naik terus, naik sampai ke atas skala itu. Stop, selesai. Pas ngambil, jangan ragu-ragu, jangan mepet-mepet di garis skala ini ya. Kita lebihkan di sini. Baru nanti setelah selesai, setiap mengambil suatu larutan menggunakan pipet volume atau pipet ukur, ujung pipetnya dilap dengan menggunakan tisu. Dilap dulu. Setelah itu, baru kita tanda bataskan dengan meniskus bawah ini karena larutannya tidak berwarna. Posisinya seperti ini. Dicepit menggunakan jari ini, pipet volumenya. Dicepit menggunakan ini, jari ya, ini jari. Posisinya tegak lurus. Kalau kita membaca menggunakan pipet volume, pipet ukur, dan buret, pandangan mata kita lurus di skala yang tertera di sini. Di alatnya ini kan ada skala nih. Di alatnya ini ada skala. Ya, kita baca dengan memencet katup E. Katup E ya. Ini posisinya begini. Pas lurus di meniskus bawah. Setelah selesai, baru kita tuang di beker. Di Erlenmeyer, salah maaf, di Erlenmeyer. Kita buang, kita lepas boleh. Kalau nggak mau capek mencetin, kita lepas aja. Akan turun sendiri. Kita lepas aja. Turun cepat, turun sampai habis, nggak tersisa. Kalau di ujungnya masih ada sisa sedikit, bisa dipasang lagi filternya, disembur dengan katup E. Katup E ini dengan ibu jari, dipencet dengan ibu jari diginiin. Gitu. Dipencet gini aja. Kalau dipencet nggak bisa, kalau kalian ragu-ragu bisa diambil aja filternya, boleh. Diputar aja pipetnya ini, digini-gini. Diputar gini, nanti akan habis nempel di ujungnya Erlenmeyer, habis. Itu ya, cara menggunakan apa tadi namanya, pipet filler. Harus diingat katup-katupnya. Ada katup A, katup S, dan katup E. Mungkin untuk materi pengenalan alat hanya sedikit segini. Nanti kalau ada yang lebih atau ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan pada saat diskusi, atau nanti kalian menemukan alat yang lain, boleh lebih banyak, kalian lebih tahu fungsinya, lebih bagus. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk materi pengenalan alat-alat di lab kimia dasar. Berikutnya yaitu menuju ke materi berikutnya, yaitu teknik penimbangan. Untuk teknik penimbangan harus kita ketahui dulu sebelum masuk ke ruang timbang. Yang perlu diperhatikan pada saat menimbang, itu harus kita siapkan dulu data. Di laporan sementara kalian ditulis seperti ini. Bisa dilihat di sini ditulis kertas perkamen kosong berapa miligram. Ini saya misalkan pakai huruf A. Kertas perkamen kosong. Nanti kalian tulis di laporan sementara. Yang berikutnya, kertas plus zat. Berapa miligram zat yang harus ditimbang? Ini ditambah kertas tadi berapa kosong, ditambah berapa miligramnya. Nanti dihitung dulu. Kalian masuk ke ruang timbang bawa kalkulator. Berikutnya, kertas plus sisa. Setelah zatnya ditimbang tadi, kertas plus zat, zatnya dimasukkan ke labu takar kan, baru kita timbang kertas persisa. Untuk menghitung berapa zat yang masuk ke dalam labu takar tadi, berarti B dikurangi C akan ketemu D miligram. Sampai di sini paham nggak? Nanti kalau nggak ngerti pada saat diskusi ditanyakan. Dilihat dulu ini boleh. Selanjutnya, pas kita masuk ke ruang timbang, kita membawa kertas perkamen. Tadi kertas perkamennya nggak segede ini.
Kalau segede ini nanti akan melebihi dari piringan di kertas timbang. Dalam menimbang tidak boleh melebihi piringan di kertas timbang kertasnya, karena akan mempengaruhi penimbangan yang didapat tidak akurat ya. Jadi kertas timbangnya dibagi 4 biar sekecil ini, jadi segede ini jadi sekecil ini. Sudah. Terus membawa spatel, membawa labu takar 50 ml dan membawa corong. Jangan lupa membawa laporan sementara dan pulpen plus kalkulator. Langkah selanjutnya kita menuju ke ruang timbang. Sebelum menuju ke ruang timbang harus kita lihat dulu ini neraca ya, neraca timbangan atau timbangan lah bahasa ininya lah, timbangan analitik. Sebelum kita menggunakan timbangan pastikan dulu water pass. Di sini ada ya water pass, itu ada hitam-hitam itu posisinya harus lurus, harus tengah-tengah buletan, itu ada buletan gitu. Posisinya harus di situ. Yang kedua, masukkan ke sumber arus listrik. Timbangannya masukkan ke sumber arus listrik. Nah, kita harus mengenal dulu timbangan. Timbangan ini ada 3 pintu di atas. Ini bisa dibuka pintu atasnya, kelihatan di atas. Pintu samping kanan, pintu samping kiri, ya terbuka. Pintu kanan, pintu samping kanan, pintu samping kiri. Sudah selesai. Terus kita nyalakan tombol on-nya. Ini udah nyala ya posisinya, tombol on di sini, power on. Kalau kita mau timbangan miligram atau gram, tinggal kita ganti di functionnya. Kita mau pakai miligram aja. Sudah selesai. Kita masukkan kertas perkamen. Kita mau menimbang sodium klorid atau NaCl. Di sini ada tertulis Fv. Fv itu berat molekulnya ya, atau mr-nya itu. Ada nanti tulisannya ada W, ada Fv, ada M. Sama. Itu jumlah ininya NaCl di sini 58,4. Dihitung sendiri, kalau Na itu 23, mungkin Cl-nya itu 35, sekian itu, 4 itu mungkin. Jadi di totalnya 58. Untuk dihitung, untuk perhitungannya nanti bisa diterangkan. Setelah itu kita teknik penimbangannya aja yang mau saya ini ke teknik penimbangannya. Seperti yang dicontohkan tadi, pertama yang ditimbang kertas perkamen kosong. Kita timbang kertas perkamen kosong. Menunjukkan angka 121,34. Kita tulis 121,34. Kita misalkan mau menimbang 100, berarti kita timbang 100, berarti ditambah ya. Berarti ditambah kertas kosong 121 ditambah 100, jadi kita nimbang kurang lebih 221,34, kurang lebih 221,34, kurang lebih ini berarti boleh plus minus, boleh naik boleh turun, tapi nggak boleh banyak-banyak, sekitar 1%. Ini cara menambahkannya sedikit-sedikit dengan diketuk pakai telunjuk ya. Dia di angka 221 kebanyakan. Kita ambil dengan membuka pintu sebelah kiri, nggak apa-apa, sambil dipegang.
masih kebanyakan. Kita ambil lagi pelan-pelan. ...221 ya, boleh dilebihkan sedikit. Kita tutup lagi kalau membaca pintunya dalam keadaan tertutup sampai muncul angka miligramnya. 221,28 kita tulis 221,38. Kan tadi nggak pas ke 221,34, nggak apa-apa, kan naik turun boleh sedikit. Setelah itu kita ambil ini, hati-hati jangan sampai tumpah. Dan pada saat menimbang juga nggak boleh belepotan kemana-mana, sini nggak boleh. Harus dipastikan masuk ruang timbang bersih, keluar juga bersih. Ini dituang ke labu takar yang sudah ada corongnya, dimasukkan terus sampai habis. Kertas plus sisanya kita timbang lagi. Kertas plus sisa kita timbang lagi. Pastikan tertutup semua. Kita lihat sampai keluar miligram di 122,72. Tulis di sini 122,72. Akan ketemu kertas plus sisa sudah ditimbang, berarti di perhitungannya ditulis B dikurang C, berarti 221,38 dikurangi 122,72. Ini akan ketemu miligram sampelnya. Setelah selesai menimbang, kertas yang ada di timbangan diambil. Dipastikan meninggalkan timbangan dalam keadaan bersih. Tidak boleh ada yang tersisa zat atau sampel di timbangan. Kalau ada sedikit yang menempel, harus kita bersihkan menggunakan kuas. Kembali ke ruang timbang dalam keadaan timbangannya bersih, tidak boleh kotor, tidak menimbalkan barang atau kertas dan bahan yang ada di ruang timbang sudah tidak ada. Dipastikan lagi posisi timbangan dalam keadaan 0 kembali. Kalau nanti ada pertanyaan di teknik penimbangan, boleh disampaikan pada saat diskusi. Untuk teknik penimbangan, mungkin saya cukupkan di sini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.